Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku. Shalom. 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 Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Senyum-senyumnya luar biasa, amin. Meskipun sudah tanggal tua, tapi kita tetap tersenyum luar biasa, amin. Amin. Karena kita percaya Tuhan tetap mencukupkan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian untuknya Tuhan Yesus yang luar biasa untuk kita. Hari demi hari Dia selalu ada buat kita. Bahkan tanpa ragu, Tuhan Yesus tetap memilih kita untuk bersama dengannya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengenal hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lengah Mencari diriku. tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua Dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih hidup kami Tuhan. Bahkan sebelum kami ada, Yesus. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menentukan yang menenunku serupa gambaranmu. Terima kasih Tuhan. Sebelum ku mengenalmu, buang hidupku. kami percaya Kau tak pernah lelah. Tak pernah Amin. lelah Terima kasih Tuhan. mencari Haleluya. diriku. Oh, tak kusangka. Oh, sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Di altarmu ku sadari Amin. Selama ini
napas kami Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi katakan, mari jemaat katakan, tak kusangka. Yes. Sambil kita bernyanyi, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Seperti yang dikatakan di lagu ini, Dia tetap menunggu hidup kita. Bahkan ketika kita berjalan, ketika kita sendirian tanpa mengandalkan Tuhan, Dia tetap setia untuk menunggu hidup kita. Kadang tak pernah kita sangka, pertolongan selalu nyata di hadapan hidup kita. Kami mau Kau ajarkan Tuhan untuk lebih memperbaiki hidup kami, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Baik dari perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami Tuhan. Ampuni kami karena lalai di hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Amin. Oh, selama ini Kau telah menanti. Yes, terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan. Oh Tuhan, biar seluruh napasku memuliakan-Mu Yesus. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu ku sadari. Amin. selama ini Kau Menanti Yesus, ku akui Tuhan, ku lepas kehendakku, biar seluruh napas kami hanya memuliakan-Mu. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan, biar seluruh napas kami, yes, manifestasikan patri di dalam hati kita. Sekali lagi, sekali lagi, biar seluruh napas hanya memuliakan-Mu. Amin. Rajaku, mari sembah Dia, Yesus yang Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Kau Raja, Kau Raja, Kau segalanya. Allahku yang baik, Yesusku luar biasa. Menyembah-Mu dahsyat, menyembah-Mu yang kuasa. Yesus, Kau segalanya. Yesus dahsyat, besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu, besar kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, kami punya lain seperti Engkau. Bersyukur Tuhan, karena Kau telah baik, Kau tidak pernah
pada kami sedikit pun Tuhan. Kau tetap setia, Kau tetap setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Sampai pagi ini Tuhan, Kau ada di setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berharap Engkau ada tetap bersama kami. Dan kami percaya, kami bersyukur Kau yang baik yang tetap setia bersama kami. Kami membutuhkan Engkau selalu Tuhan, untuk menyusuri kehidupan kami, yang dimana di hadapan kami mungkin saat ini sangat berat Tuhan untuk kami hadapi, sangat sulit untuk kami lalui. Tapi kami percaya dengan penyertaan-Mu Tuhan, kami kuat. Haleluya. Terima kasih. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali tak ada bosannya. Berkali-kali Kau menolong. Thank you Lord, thank you Jesus. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Tuhan, Berkali-kali Kau menolong. berkali-kali Kau kuatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Oh, dalam lembah gelap, yes, Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Yesus. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali juga Kau kuatkan kami. Yes, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Dalam Lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. setia. Yes, dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus. Yesus setia. Sekali lagi katakan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai hidup kami, dan bahkan tak ada bosan-bosannya untuk menolong hidup kami, menguatkan kami, mendampingi kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk terus memperbaiki hidup kami Tuhan, untuk membangun hal-hal yang baik, yang positif di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami mengerti seluruh rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami bisa menjadi saksi atas Engkau Tuhan, dan menjadi berkat di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa jahat kami bersatu di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau usir Tuhan dari tempat ini. Hanya kuasa-Mu saja membentengi hati kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami ucap syukur bersama-sama umat Tuhan. Katakan amin. Shalom. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari lihat kanan kirinya, berikan salam Tuhan Yesus dahsyat sambil katakan Tuhan Yesus dahsyat. Woo! Kita mau memuji memuliakan Tuhan, karena hati kami penuh nyanyian Yesus. Haleluya. Mari kita mau bernostalgia, amin. Hatiku penuh nyanyian, amin. Hatiku penuh nyanyian, oke. Hatiku Yes. bernyanyi untuk Siapa? Raja segala raja. One more time. Woo! hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, asik. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan sembah, sembah Dia dan pujilah Dia, amin. sembahlah Dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja Saya mau kaum bapak yang menyanyikan ya, sebentar ya. Siap-siap kaum bapak. Haleluya, kita mau bernyanyi. Hatiku, kaum bapak, ayo pria-pria. Woo! Siap-siap yang wanita, amin. Hatiku, hatiku penuh nyanyian. haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Haleluya. Raja segala Bersama-sama sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, amin. sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, amin. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Musik, Kau baik Tuhan, dan Raja, Dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus, Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Allah Tuhan, Tuhan. Haleluya. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Aku anak raja, amin. Engkau anak raja. Kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Semua tangan melambai ke atas, kita mau puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya, Puji Tuhan. haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, amin. Engkau anak raja. Kita semua anak raja,
anak raja, anak raja, Engkau Kau anak raja, kita. kita semua anak raja. Haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan, Haleluya. haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Jemaat katakan haleluya. Kurang keras, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dahsyat, masih kuat berdiri, amin. Kita mau bersyukur sama Tuhan sekali lagi, amin. Na 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 na. Wow wow. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. tanganku ku angkat Kami mau mensyukuri Tuhan. bersyukuri. Bersiap-siap lompat buat Tuhan ya. Kakiku melompat bagimu, amin. Matu baru setiap pagi, haleluya. Bersyukurlah, kepak kasih jempolnya. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik Kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, amin. Sekali lagi na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku, angkat padamu amin. bersyukuri. Siap-siap melompat lagi. Kakiku melompat bagimu, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, amin. Bersama-sama bersyukurlah kepada jempolnya, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setianya, Kasih setianya. Na 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 na. Wow wow. Na 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 na. Haleluya. Berikan dahsyat dulu untuk kita, berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk kita, dan berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Woo! Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan korban syukur kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi yang bertugas boleh saya undang maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, sedikit dari yang kami miliki. Berkatilah ya Tuhan, terimalah. Biarlah persembahan kami menjadi berkat dan alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberikannya Tuhan. Biarlah Engkau kembalikan berlipat kali ganda, menjadi berkat yang berkelimpahan, yang dari surga, yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak dan Ibu. Sebentar kita akan mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau duduk diam. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya bukan menjadi pengingat saja dalam hidup kita, tapi menjadi pengubah dalam hidup kita. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita berikan hati dan pikiran kita untuk disirami firman Tuhan, dan kita makin berubah, makin bertumbuh dan berbuah lebat. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri Tuhan. Hari-hari ini apapun yang kami hadapi dalam hidup kami tetap membawa hati kami. Kami tetap bawa hidup kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kami mau tetap percaya ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami mau perkatakan dengan lidah bibir kami bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengundang Roh Kudus lebih lagi berkarya di tempat ini. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan setiap hati kami melalui kebenaran firman yang sebentar kami dengar. Menjadi kekuatan, menjadi pelita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Hati kami hanya berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Urapi telinga pendengaran hati dan hidup setiap kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul bijak dalam perkataan. Bapak Ibu, ada sebuah cerita, sebuah kisah. Seorang anak laki-laki yang kecil sekitar usia 7 tahunan. Suatu hari dia mendapat sepucuk surat dari kepala sekolah yang harus disampaikan kepada mamanya. Dia bawa pulang surat itu, sampai di rumah dia berikan kepada mamanya. Kemudian mamanya membuka surat dan mulai membaca dalam hatinya. Mamanya kaget. Kemudian anak itu bertanya, "Mama, apa isi suratnya?" Mamanya berkata bahwa, "Jadi ibu kepala sekolah bilang, tidak ada guru yang bisa mengajari kamu lagi di sekolah. Mulai besok, karena kamu anak yang terlalu pintar, anak yang terlalu jenius, mulai besok kamu akan belajar sama mama." Anak kecil ini bilang, "Oh begitu ya mama. Oh gak apa-apa juga kalau saya belajar sama mama, saya seneng-seneng aja. Berarti saya gak perlu ke sekolah." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sejak hari itu anak kecil ini tidak pernah kembali ke sekolah, tetapi dia homeschooling. Belajar dari mamanya. Sampai satu ketika anak ini sudah menjadi dewasa, dunia mencatat namanya sebagai seorang penemu terbesar sepanjang sejarah. Bapak Ibu Saudara tahu cerita siapa itu tadi? Thomas Alva Edison. Salah satu penemuannya yang kita pakai hari ini, bola lampu pijar yang menerangi dunia kita yang gelap. Bapak Ibu Saudara, dia punya kurang lebih 3.000 paten penemuan yang ditemukan oleh dirinya sendiri melalui penelitiannya. Dan luar biasa, menurut ceritanya Bapak Ibu, ketika Thomas Alva Edison sudah dewasa dan mamanya sudah tiada, satu kali dia membuka lemari, mencari surat gitu kan, dan menemukan beberapa tumpukan surat. Salah satu surat yang dia temukan adalah sepucuk surat yang pernah dia bawa dari kepala sekolah itu. Dia buka dan dia sangat terkejut. Ternyata isinya tidak sama seperti yang mamanya bacakan hari itu. Isinya dikatakan bahwa, "Ibu, bawa pulang anakmu. Tom ini terlalu bodoh sehingga tidak ada guru yang bisa mengajarinya lagi. Silakan ibu saja yang mengajar sendiri di rumah." Thomas Alva Edison sangat kaget. Karena rupanya ibunya membacakan dengan versi yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat dari sebuah perkataan bijak. Seorang ibu
maka lahirlah seorang penemu terbesar sepanjang sejarah, Thomas Alva Edison. Saya percaya bahwa setiap perkataan, setiap ucapan kita ini akan sangat menentukan masa depan kita. Amin. Karena itu pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada dalam setiap perkataan, ucapan kita ini akan menentukan kehidupan kita. Boleh next slide, kita sama-sama buka Bapak Ibu Saudara. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan kita menentukan kehidupan kita. Setiap perkataan, ucapan kita ini akan membawa kita kepada masa depan yang baik, yang cerah, hari depan yang gilang gemilang, atau sebaliknya bisa membawa kita kepada masa depan yang suram. Bisa membawa kita kepada yang namanya keberuntungan atau kesialan, kerugian. Dan 1 Petrus 3 ayat 10, kita mau baca bersama ya Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, boleh dibantu ditampilkan jika memungkinkan di dalam slide. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Oleh karena itu Bapak Ibu jaga selalu perkataan kita, ucapan yang keluar dari mulut kita. Sebab apa yang kita ucapkan ini akan sangat menentukan. Kalau kita mau lihat hari-hari yang baik, jaga lidah kita. Makanya tidak heran ada ungkapan yang bilang mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa Bapak Ibu? Perkataan kita akan membawa kita kepada perkara yang baik atau perkara yang buruk. Perkataan kita ini bisa jadi harimau yang menerkam kita sendiri, yang menjerat kita dalam permasalahan, ya, yang bisa menjadi ancaman bagi diri kita sendiri. Karena itu kita perlu belajar bijak di dalam perkataan, dalam berkata-kata, karena kata-kata kita ini sadar atau tidak kita sadari punya kuasa. Punya kuasa yang besar bisa membawa kita kepada kebaikan atau sebaliknya. Berkat atau kutuk. Ada sebuah cerita seorang raja di Mesir. Dia meminta kepada pegawainya untuk mencari. Berikan kepada saya daging yang terbaik dan daging yang terjelek. Ini akan saya persembahkan kepada dewa. Kemudian semua pegawai, karyawan, tentara gitu bingung. Aduh, apa daging yang terbaik dan daging yang terjelek? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mereka mulai pikir, puter otak. Akhirnya sang koki mendapat jawabannya. Saya tahu. Dia langsung masak daging lidah sapi. Kemudian dihidangkan kepada raja untuk dibawa kepada dewa. Raja bertanya, loh kenapa daging lidah sapi yang kamu hidangkan? Ya karena lidah, dengan lidah kita apa Bapak Ibu bisa berkata-kata, memberi perkataan yang terbaik. Sekaligus juga dengan lidah yang sama kita bisa kasih kata-kata yang jelek. Kita buka sama-sama Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10 bilang kayak gini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa
Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak Ibu Saudara, sangat kontradiksi ya. Lidah kita ini bisa memberikan kata-kata yang baik, yang menguatkan, sekaligus lidah ini bisa menjadi sesuatu yang melukai. Kita memuji Tuhan dengan lidah kita, tapi kita juga mengutuki sesama kita dengan lidah yang sama. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama. Tentu kita rindu hidup kita menjadi dampak, menjadi sesama kita, bagi sesama kita. Salah satunya lewat ini, kebiasaan yang baik, kebiasaan berkata-kata. Pagi hari ini kita sama-sama belajar ya, menjadi orang percaya yang bijak dalam perkataannya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Agar perkataan kita menjadi lebih bijak dalam berkata-kata. Yang pertama kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, apa? Isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, supaya mulut kita ini keluarnya baik, tergantung dari dalamnya. Hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita ini harus kita isi dengan firman. Pikiran kita ini tanpa kita sadar ini medan pertempuran setiap waktu. Dan mulut kita meluapkannya. Bagaikan sebuah gelas, Bapak Ibu Saudara, yang kosong. Kalau kita isi sebuah gelas dengan sirup yang berwarna merah, maka yang keluar kalau sampai penuh, yang keluar adalah sirup berwarna merah. Kalau gelas kosong kita isi dengan air mineral, kita isi sampai penuh, yang keluar apa Bapak Ibu? Air mineral yang jernih. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita isi gelas dengan air comberan, yang keluar apa ibu-ibu? Air comberan, air yang kotor. Ketika firman yang ada di dalam hati kita yang kita masukkan setiap hari, maka yang keluar meluap dari mulut kita juga adalah firman Tuhan. Karena itu Amsal bilang hati kita ini harus dijaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Saudara harus jaga hati dan pikiran kita supaya yang keluar yang baik. Jaganya bagaimana? Jaganya dengan isi firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kita sudah di tengah tahun, sudah berapa banyak, sampai di mana pembacaan Alkitab kita. Jangan sampai berhenti. Kalau berhenti terlewat, bolong gitu ya. Yuk sambung lagi, rajut kembali. Supaya hati dan pikiran kita ini terisi dengan firman. Yang keluar firman Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan di beberapa waktu yang lalu, seorang profesor dari Jepang, Masaru Emoto. Seorang profesor yang melakukan penelitian ilmiah terhadap air. Bapak Saudara masih ingat? Ya, dia melakukan penelitian terhadap air, dibukukan dalam buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Ada pesan tersembunyi di air dan True Power of Water. Ada kekuatan nyata di dalam air. Dia menunjukkan bahwa setiap kata, pikiran, baik doa, emosi, bahkan musik yang diperdengarkan kepada air, ini akan mempengaruhi dalam pembentukan kristal air. Jadi partikel-partikel air di dalam air tersebut tidak bisa dilihat dengan kasat mata memang. Tapi kalau dilihat di bawah mikroskop, ini akan membentuk partikel yang begitu indah. Membentuk menyerupai seperti kristal berlian. Tetapi sebaliknya, kalau air ini dikata-katain, diberi kata-kata yang negatif, misalnya dasar bodoh, dasar kurang ajar, aku benci kamu gitu ya Bapak Ibu, dikata-katain yang negatif, partikel airnya ini berubah, tidak beraturan, kacau. Dan perlu kita ingat,
tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa Masaru Emoto dia bikin penelitian, karena dia tahu tubuh kita manusia ini 70%-nya terdiri dari air. Bayangkan kalau kita setiap hari diperdengarkan kata-kata yang negatif. Suram rasanya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita meluapkan firman Tuhan, ada pujian, ada kata-kata berkat yang kita dengar setiap hari. Wow, partikel dalam tubuh kita pun berbentuk sangat indah. Jadi kalau kata-kata yang positif saja diucapkan begitu luar biasa, apalagi kalau firman yang diucapkan kepada sesama kita. Setiap hari firman yang kita baca, maka yang meluap dari hati dan pikiran kita juga adalah hal yang baik. Saya yakin dan percaya hati kita akan penuh dengan damai. Hati kita damai, kita dituntun untuk melakukan kebenaran. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, tetapi kalau sebaliknya hati kita penuh dengan luka, hati kita penuh dengan kepahitan yang kita dengar setiap hari. Kalau kita mostly setiap hari diperdengarkan dengan berita media sosial yang pada ujung-ujungnya membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Bapak Ibu Saudara, maka yang meluap dari bibir, mulut kita pun hal-hal yang negatif. Tetapi kalau hal-hal yang positif yang kita dengarkan, firman Tuhan kita baca, renungkan, yang meluap, hal yang baik. Lukas 6 ayat 45 Bapak Ibu Saudara, saya bacakan buat kita semua. Lukas 6 ayat 45 bilang demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut, apa Bapak Ibu Saudara? Meluap dari hati. Wow, jadi penting sekali kita mengisi hati kita dengan firman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak cukup hanya di gereja kita dengar firman. Oh saya udah isi hati saya dengan firman. Di gereja cuma kita ibadah kurang lebih 1,5 jam. Firmannya sampai 1,5 jam Bapak Ibu Saudara gak nyampe. Mungkin setengah jam lebih sedikit. Itu pun kadang dicuri-curi Bapak Ibu Saudara. Waktu kita buka ada notifikasi yang muncul ting gitu kan. Kebuka yang lain, ke distract. Ada firman yang dicuri oleh si jahat. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita belajar. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman. Maka yang meluap adalah kebenaran firman Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, agar hidup kita, perkataan kita semakin hari semakin bijak. Yang kedua, kita mau sama-sama perkatakan firman, pujian dan ucapan syukur. Kalau hati kita penuh dengan firman, firman itu kita perkatakan setiap hari. Ada pujian, ada ucapan syukur. Mazmur 71 bilang demikian, 71 ayat 8. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita rindu mulut kita penuh dengan puji-pujian sepanjang hari. Dan Ibrani 13 ayat 15 mencatat demikian. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar setiap hari mengucap syukur. Semakin banyak kita mengucap syukur, maka ini melipat gandakan sukacita kita. Menambah-nambahkan kebahagiaan kita. Belajar bersyukur, ya jangan lihat negatifnya, tapi lihat
Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, saya percaya tidak ada yang sempurna. Semua selalu rukun gitu kan, keluarga nggak pernah ribut. Tapi ada Bapak Ibu Saudara riak-riaknya, betul? Berapa minggu kemarin saya selesai membaca sebuah buku yang berjudul Selamat Ribut Rukun. Intinya buku ini mau bilang di dalam setiap keluarga itu nggak ada yang rukun terus. Tapi ada ribut, ada rukun, gitu kan? Bapak Ibu Saudara, hidup ini pun demikian. Ya, tidak ada yang aman terus gitu kan, tentram, tapi ada saja goncangannya. Tetapi yang menjadi yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Semakin banyak kita mengeluh, komplain, tidak membuat hidup tambah baik. Bapak Ibu, seringkali yang merusak kebahagiaan kita itu adalah sikap kita sendiri. Kita suka membandingkan. Kita lihat rumput tetangga, wah lebih hijau gitu ya. Padahal rumput kita juga hijau. Masing-masing. Jangan pernah bandingkan. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kebahagiaan kita akan hilang. Gak perlu dibandingkan. Setiap orang punya tracknya masing-masing. Punya speednya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Belajar mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Makanya lagunya dibilang ojo dibanding-banding. Oke gitu ya. Jangan dibanding-bandingin. Pokoknya kalau dibandingin udah runyam sudah. Tapi yang kita mau lakukan apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Mengucap syukur buat keluarga kita. Apapun kondisinya, percaya semua ada salibnya. Tetangga sebelah juga ada ributnya. Sini ribut, situ juga ribut. Sini ada rukun, sana juga. Sama. Semua ada proses, ada musimnya. Mengucap syukur buat suami, mengucap syukur buat istri, apapun kondisinya, anak-anak. Setiap kita anak-anaknya beda-beda. Ada yang cepat belajarnya, ada yang lambat. Tetap mengucap syukur. Mengucap syukur kita masih punya rumah. Walaupun ada banyak tambelannya gitu kan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita masih dilindungi. Kita mengucap syukur buat pekerjaan. Nah, walaupun pekerjaannya mungkin berat. Bisnis yang hari-hari ini mungkin sulit. Tetapi mengucap syukur Tuhan masih pelihara kita. Kita masih punya pekerjaan. Ada banyak orang yang rindu punya pekerjaan, punya bisnis. Mari karena itu pagi hari ini perbanyak ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara kalau di rumah atau mungkin di perjalanan yang bekerja gitu ya. Yuk perbanyak ucapan syukur. Caranya simple, nyanyi. Bapak Ibu Saudara suka nyanyi? Nah harus banyak nyanyi Bapak Ibu Saudara. Karena nanti kita di surga juga tugasnya apa Bapak Ibu? Nyanyi memuji Tuhan. Aduh saya kalau nyanyi sulit suaranya gitu kan. Bapak Ibu Saudara sekarang gampang tinggal puter. YouTube boleh. Kalau anak zaman sekarang Spotify gitu kan. Boleh ya. Boleh di download dulu kalau nanti gak ada wifi jadi bisa tetap nyanyi gitu kan. Kalau kita putar pujian di rumah kita, Bapak Ibu Saudara percaya atmosfer surgawi memenuhi rumah tangga kita, amin. Kita naikkan pujian bersama-sama. Sambil nyapu, sambil ngepel yang ibu rumah tangga. Yang bekerja sambil di mobil. Nah, nyanyi memuji Tuhan. Aduh tapi suara saya ini jelek gitu kan. Saya kasih tips Bapak Ibu Saudara. Tipsnya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara nyanyi, kencengin volume YouTube-nya atau Spotify-nya. Kencengin. Jadi suara kita sayup-sayup. Yang terdengar apa Bapak Ibu? Suara YouTube-nya gitu kan. Kita backing vokalnya gitu ya. Aduh tapi suara saya ini benar-benar parah loh. Gak bisa nyambung gitu kan. Gak masuk loh. Bapak Saudara saya kasih tips lagi, tenang. Selalu ada banyak tips. Kalau suara kita parah banget gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara nyanyilah lebih kenceng. Ya, nyanyi lebih kenceng daripada volume Spotify, YouTube Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nyanyi lebih kenceng karena apa? Ketika kita nyanyi lebih kenceng, Bapak Ibu Saudara akan sadar.
bahwa suara kita lebih parah dari masalah yang kita hadapi. Kita jadi terhibur Bapak Ibu Saudara. Oh iya, di balik masalah saya yang parah, ternyata suara saya lebih parah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh tengok kiri kanan, itu kamu bukan. Bapak Ibu Saudara, jadi gak apa-apa nyanyi, Tuhan gak lihat suara kita, tapi Tuhan suka ketika kita memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita memuji nama Tuhan, aduh masalah banyak gitu kan. Kita ingat firman Tuhan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aduh, tapi rasanya berat banget gitu kan. Kita nyanyi lagi, setiap pencobaan tuh tidak melebihi kekuatan kita. Allah kita heran dan besar gitu kan. Allah yang heranlah, kita nyanyi Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bilang, aduh masalah saya banyak, mati gue gitu kan. Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Naikkan ucapan syukur. Perbanyak ucapan syukur, pujian. Perkatakan firman. Belajar mengucap syukur itu indah Bapak Ibu Saudara. Belajar mengucap syukur bukan karena keluarga kita sudah harmonis. Tetapi kita mengucap syukur, maka keluarga kita akan menjadi lebih harmonis. Bukan karena kita gak ada masalah, maka kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak mengucap syukur, masalah kita Tuhan yang akan selesaikan. Bukan karena kita banyak uang baru kita bilang terima kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak mengucap syukur, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Supaya perkataan kita semakin hari semakin bijaksana. Isi hatimu dengan firman. Naikkan pujian, ucapan syukur, perkatakan firman. Dan yang ketiga, apa Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama. Hindari perkataan yang buruk. Nah, Efesus 4 Bapak Ibu Saudara ayat 29 bilang seperti ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, kita masih bisa marah. Betul Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara masih suka marah? Boleh nggak marah Bapak Ibu? Boleh ya, asal jangan marah-marah terus gitu ya. Atau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Marahlah pada waktunya, pada tempatnya gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai catatan yang perlu kita sama-sama belajar pagi hari ini, sebagai anak Tuhan yang sejati, kita mau bertumbuh. Ketika kita marah, kita pun sudah tidak boleh keluar lagi kata-kata kebun binatang dan teman-temannya. Dasar gitu kan, anjing lo. Nah, dasar gajah lo. Oh nggak ada kok gajah ya. Pokoknya Bapak Saudara, saya yakin dan percaya tahu gitu ya, teman-temannya itu yang ada di kebun binatang. Ataupun perkataan yang kotor, yang bau-bau gitu kan, jangan lagi diucapkan. Sebagai anak Tuhan, kita mau belajar, bertumbuh. Oh ya, hindari perkataan yang buruk. Karena percayalah, perkataan itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita marah boleh, tapi kita memiliki perkataan yang selaras dengan firman Tuhan, yang membangun tetap, yang menguatkan. Jangan lagi kita bilang kepada pasangan kita, dasar istri bodoh gitu kan. Atau yang lebih kasar lagi, dasar suami goblok gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari belajar. Buang perkataan yang kasar. Bapak Ibu, ada satu cerita seorang majelis gereja habis rapotan gitu ya. Ini kan baru habis rapotan ya, sebulan yang lalu. Sekarang udah naik kelas sih.
Dia datang, anaknya berikan rapot hasil belajar. Papanya buka gitu kan. Dia kaget. Waduh, ini kenapa nilainya banyak merahnya ya? Kok jelek? Dasar anak bego. Anaknya kaget. Bapak ibu saudara, papa, memang nilai saya jelek. Tapi papa kan majelis. Gitu kan. Masa ngomongnya bego? Bapak ibu saudara, bapak ini kaget juga dia. Waduh, rupanya dia disekak sama anaknya gitu kan. Dia mulai puter otak. Aduh, salah ngomong lagi nih gitu kan. Dia puter otak. Tunggu bentar. Papanya bilang, sebenarnya itu bukan kata kasar. Bego itu kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi dari mana Pak? Gitu kan. Papanya bilang, iya, bego itu ada artinya. B, bangkitlah. Engkau. G, gunakan. Otakmu. Bangkitlah engkau, gunakan otakmu. Bapak ibu saudara, ini akal-akalan sih kancil. Saya berharap tidak dicomot terus besok bilang, dasar bego. Gue bego sih, iya itu kata-kata motivasi gitu kan. Bapak ibu saudara jangan terapkan ya. Tetap mau dimanapun masih sama artinya. Bego itu bukan sesuatu yang baik gitu ya. Ini hanya akal-akalan si kancil. Tapi kita sebagai anak Tuhan, pagi hari ini kita belajar. Yuk hindari perkataan yang buruk. Yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita banyak orang pembiasaan atau normalisasi gitu ya. Udah biasa ngomong seperti itu. Apalagi ngomongnya sebagai bahasa pergaulan, bahasa medsos, bahasa hari-hari, ya memang begitu. Kalau nggak begitu malah aneh. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Standar kita, standar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita sudah dengar firman, hati kita sudah diisi firman, kita harus belajar berubah. Oh iya, ini gak sesuai. Jadi jangan kita menormalisasikan, ya memang begitu, kalau bercanda mah udah biasa ngomong-ngomong begitu sambil toyor lagi kepalanya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yuk kita jadi anak Tuhan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 18 bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara kalau punya teman kira-kira mau pilih yang mana? Yang lidahnya lancang seperti tikaman pedang atau yang bijak lidahnya mendatangkan kesembuhan? Saya yakin dan percaya kita pilih yang kedua, amin. Mari kita jaga mulut kita ini menjadi yang kedua, lidah yang mendatangkan kesembuhan. Bukan lidah yang menusuk, menyalahkan, merendahkan, apalagi mengancam. Kita belajar kendalikan lidah kita masing-masing, gitu ya. Jadi jangan sampai kita melukai orang lain. Karena apa yang kita keluarkan ini akan berpengaruh kepada kita. Tuhan dengar setiap ucapan kita. Jangan sampai ibadah kita udah rajin ibadah setiap minggu, kalau tengah minggu ada kita datang, kita ikut pelayanan gitu ya. Itu bagus Bapak Saudara, tetapi menjadi sia-sia karena perkataan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 26 bilang demikian. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita mengekang lidah kita masing-masing? Ya, supaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tentunya berkenan dan jadi berkat buat sesama kita. Sebagai ayat yang terakhir,
Bapak Ibu, biar kiranya kita seperti Raja Daud yang minta supaya Tuhan itu berjaga-jaga di depan mulut kita. Kalau perlu dipasang gembok, kalau nggak perlu ngomong, tidak perlu ngomong. Silent is gold gitu ya, golden. Diam adalah emas. Bukan berarti diam terus sepanjang hari. Ada waktunya kita memang harus ngomong. Tetapi kalau memang tidak perlu berkomentar, lebih baik diam daripada kita menyakiti. Kita buka ayat yang terakhir, Mazmur 141 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Mazmur 141 ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bapak Ibu Saudara, kita minta hikmat pimpinan Tuhan untuk senantiasa berjaga di mulut kita. Jangan sampai perkataan yang kotor yang keluar. Atau kalau kita mau bicara, Bapak Ibu Saudara bisa pertimbangkan 3 hal ini. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan sebelum kita bicara. Jadi yang bijaksana itu Bapak Ibu, kalau kita mau bicara kepada seseorang, pikir dulu baru bicara. Jangan dibalik. Bicara dulu baru pikir. Tadi bener gak ya? Waduh, salah ngomong gitu kan. Pikir dulu. Apa yang harus kita pikir? 1. Ini kalau kita mau sampaikan sesuatu, apakah yang akan kita sampaikan ini sesuatu yang benar? Bener gak Bapak Ibu Saudara? Kalau gak bener gak usah. 2, apakah yang akan kita sampaikan itu sesuatu yang perlu? Ini benar nih, tapi dia perlu dengar gak ya? Nah, Bapak Saudara pertimbangkan. Yang ketiga, apakah itu membangun? Jadi benar, perlu, membangun. Ini benar nih, dan saya rasa dia perlu dengar. Tetapi Bapak Saudara perlu pikirkan bagaimana cara mengucapkannya. Supaya apa yang kita sampaikan ini bukan melemahkan tetapi membangun. Benar, perlu didengar. Tapi kalau salah penyampaian, runyam Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pikir baik-baik. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan apakah ini membangun kepada orang yang akan kita sampaikan? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi perenungan bagi kita. Untuk semakin hari kita berjalan semakin bijaksana dalam perkataan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang tim PW boleh maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku yakin saat kau berfirman, yakin dan percaya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Katakan dengan imanmu, bagi Tuhan. Yes, bukan kuat hebat kami, tapi karena kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil ketika kami percaya, ketika kami berharap kepada-Mu Tuhan. Yes, amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan berjaga-jaga di depan mulut kami, mengawasi setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami. Mari Roh Kudus yang terus berbicara dalam setiap hati kami. Engkau yang menuntun, memenuhi hati dan hidup kami dengan firman-Mu, sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan firman Tuhan, perkataan pujian dan ucapan syukur yang membawa kami ke dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang kami percaya Roh Kudus yang meteraikan dalam setiap hati kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, di setiap marketplace masing-masing hidup kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami membawa hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang bertugas boleh maju untuk ke depan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. kasih buat persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Persilakan untuk
Bapak Edi akan membacakan pengumuman. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman sepekan Minggu tanggal 20 Juli 2025. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Madia Marta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Balai Sidang GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GB Shalom Titian Kencana. Tidak ada. Saya persilakan yang belakang ada, Pak. Ada. Ada wajah-wajah baru. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku kasih kau, kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Happy birthday. Pertama untuk saudara Sabian tanggal 14 Juli, Bapak Aheng tanggal 15 Juli, dan Bapak Tok Mardi 19 Juli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pelayanan ibadah raya 27 Juli 2025. Worship Leader 1 Ibu Marta, Worship Leader 2 Ibu Cesna, Singer 1 Ibu Asima, Singer 2 Bapak Ayong, Singer 3 Bapak Hengki. Musik Bapak Yoda, Bapak Vincent, Saudara Irvel, Saudari Yesika. Asar keluarga Bapak Pepen, dan pengumuman Bapak Samuel, LCD Saudari Desi. EGC Sunday Service, hidup dalam hadirat Allah. Minggu tanggal 27 Juli jam 11 GB Shalom bersama Cimarta. Info gereja, telah dibuka kelas baptisan air bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis secara selam dan lahir baru, bisa mendaftar melalui sekretaris gereja. Kota Jemaat, dibuka pendaftaran ibadah keluarga untuk bulan Juli sampai November 2025. Info dan pendaftaran kepada Ibu Gembala. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bijak dalam berkata-kata. Saya percaya Bapak Ibu semua bijak dalam berkata-kata, betul? Tidak ada yang perkataan negatif. Halo. Ya, Bapak Ibu, tentu apa yang terucap dari kita tujuannya pasti baik, betul? Nah, pernah nggak Bapak Ibu berucap kepada seseorang tujuannya baik, tapi diresponnya tidak baik? Pernah? Nah, pernah ya. Ya, tujuannya baik, tapi direspon tidak baik. Nah, pertanyaannya kenapa direspon tidak baik? Ya, seperti tadi firman Tuhan katakan, berpikir dulu sebelum berucap. Tujuannya baik, mungkin tata bahasanya tidak baik, mungkin juga waktunya tidak tepat. Ya, kita semua pasti pernah mengalami, ya. Terutama kalau kita misalkan di dalam satu forum, ya dalam pertemuan dan lain sebagainya. Terkadang kita, orang lagi berkata, kita main potong, tek begitu ya. Nah, itu tidak baik ya. Lebih baik diam dulu. Tadi firman Tuhan katakan diam dulu, dengar dulu. Nah, setelah selesai, ada waktunya
interupsi atau di Warnasari, nah baru kita kemukakan ya. Jadi mari kita mau belajar berpikir dulu sebelum kita berucap. Apa yang keluar dari mulut kita haruslah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati dan menguatkan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 25 Juli esok ya akan diadakan peneguhan dan pemberkatan nikah di Bali, dan acara ini intimate, jadi Bapak Ibu tetap bisa mengikuti melalui IG dari Randy, nanti akan dimuat di dalam grup GBI, bisa ikuti acara peneguhan dan pemberkatan nikahnya. Kemudian yang kedua, katekisasi baptisan akan dimulai di awal Agustus. Untuk ini yang belum menyerahkan pas foto dan form segera dikembalikan. Baik, itu saja, kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah. Sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Amin. Betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih di mana hari ini kami boleh ada bersama-sama, kami boleh menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Satu kerinduan dalam hidup kami mau terus belajar dalam hidup ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di hadapan hamba yang hamba kasihi Sabian, di mana Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini adalah suatu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa menuntun anak-anaknya yang Engkau kasihi. Kalau Sabian boleh ada menghadap hadirat-Mu Tuhan, ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan hamba mohon kepadamu, Tuhan terus dampingi Sabian di dalam pendidikannya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan semangat, sehingga Sabian boleh menjadi seorang yang berhasil di kemudian hari. Berikan juga hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Berikan hati yang menghormati kedua orang tuanya. Bawa Sabian semakin hari semakin mengasihi Engkau. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah kasih Tuhan terus menolong, melanda di tengah-tengah kehidupan Sabian di hari-hari yang dijalaninya. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Sabian. Terima kasih Bapa. Jemaat yang berulang tahun yang hari ini tidak hadir, Tuhan dimanapun mereka berada,
biarlah juga Tuhan menyertai, memberkati kehidupannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang hadir di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu, bahkan di dalam pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Engkaulah satu-satunya jawaban dan sumber pertolongan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan terus dampingi. Bila ada masalah, ada kesulitan, dengan pendampingan dan pertolongan Tuhan, kiranya jalan dapat terbuka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan lawat setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Di mana Kristus ada di tengah-tengah rumah tangga, di situ pasti ada kasih. Suami mengasihi istri, begitu juga istri mengasihi suami. Anak-anak mengasihi orang tua, bahkan di tengah-tengah hidup keluarganya ada doa yang dinaikkan kepadamu Tuhan. Jadikan setiap rumah tangga jemaat Tuhan menjadi kesaksian, baik bagi keluarga besar, bagi lingkungan, bagi siapapun yang dapat melihat bahwa di tengah-tengah hidupnya ada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Ketika menjalankan roda usaha, disitulah Tuhan nyatakan berkat, kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga dapat dilihat dan dapat dirasakan. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berikan hikmat, berikan semangat, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakannya dengan baik dan dapat memberikan pertanggungan jawab. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri, kiranya Tuhan terus dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar, berikan kemampuan Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Jauhkan anak-anak kami Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh tetap terjaga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Jemaat yang baru pertama kali hadir, hamba mohon Tuhan berkati kehadirannya. Biarlah kasih Tuhan melanda di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus sama berdoa buat Randy dan Gracia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, juga dua keluarga besarnya, sehingga dapat bersama-sama menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilakukan pada tanggal 25 Juli mendatang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa kami Indonesia tiada pernah henti kami bawa terus ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, lindungi bangsa kami, protek bangsa kami, berikan ketentraman, kedamaian bagi bangsa kami Indonesia, sehingga di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini, satu di antara lain, semua yang menjadi rakyat Indonesia dapat saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, sehingga terjalinlah hubungan kasih yang indah di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, berikan kemampuan, bahkan berikan hati yang bijaksana,
di dalam mengelola bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bila sebentar ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat mau pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Sertai kami sampai di rumah dengan selamat, sehingga kasih Tuhan biarlah terus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.